Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Apriliani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan, semester 3. Di sini, saya selaku moderator kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manajemen implementasi kurikulum. Sebelum beranjak ke pemaparan materi kelompok, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang diantaranya itu ada saya sendiri, Anissa Apriliani, yang kedua Azkia Fitri Sagita, yang ketiga Beni Tri Ramdhani, yang keempat Egi Hidayat, yang kelima Puja Tri Utami, yang keenam Sinta Shalsabilah, yang ketujuh Sri Wahyu Lestari, dan yang kedelapan Yoga Prayoga. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita beranjak ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sebagai kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang terintegrasi dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Kemudian ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua adalah demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan
efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum meliputi A. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Komponen-komponen kurikulum. B. Komponen isi atau materi pembelajaran. Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, dan psikomotorik, keterampilan atau skill yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. C. Komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. D. Komponen evaluasi. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Lalu materi yang selanjutnya, adaptasi kurikulum merdeka, belajar kampus merdeka. Model pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pelayanan pemenuhan masa dan beban belajar sebagai hak belajar mahasiswa yaitu yang ke-1, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri selama minimal 84 SKS, yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil lulusan program studi. Lalu yang kedua, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan UNCP maksimal 20 SKS sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mahasiswa ke depannya. Dan yang ketiga,
Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan lain dan non-PT melalui kegiatan magang usaha, pertukaran mahasiswa, KKN tematik, bakti sosial, dan tugas akhir. Maksimal 40 SKS. Implementasi kurikulum MBKM melalui 5 program kegiatan, yaitu diantaranya adalah yang pertama program pertukaran mahasiswa, yang kedua pengenalan lingkungan bersekolah melalui program guru penggerak daerah terpencil, yang ketiga magang usaha, yang keempat KKN tematik bertema edukasi literasi digital, dan yang kelima yaitu bakti sosial. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP pengenalan lingkungan bersekolah, UP pertukaran mahasiswa, UP kuliah kerja nyata, Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Sistem Informasi Manajemen, dan dosen pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu guru pamong, mentor usaha, pemerintah daerah, lembaga sosial, badan penanggulangan, dan mitra program kegiatan MBKM. Oke, dilanjut ya. Yang terakhir itu ada adaptasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, salah satu kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di perguruan tinggi lebih otonom dan fleksibel. Dikutip dari Yusuf et al. 2020, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Nanggala et al. 2020. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai manajemen implementasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon